Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Sembagis Tunggal akan mempresentasikan mengenai perusahaan kami. PT Sembagis Tunggal sendiri merupakan sebuah perusahaan terbatas yang bergerak dalam kegiatan jasa konsultasi dalam bidang dan layanan jasa perencana konstruksi, jasa pengawas konstruksi, dan jasa konsultasi non-konstruksi. Sembagis Tunggal ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti cita-cita yang satu. Dengan kata lain, PT Sembagis Tunggal hanya memiliki fokus pada satu tujuan. PT Sembagis Tunggal ini didirikan di Kota Bandung pada tahun 2020. Dengan tim di dalamnya ada saya, Lutfi Khairul Umam selaku Direktur Utama, Rifki Mahendra selaku Direktur 1, Khairuni Samatondang selaku Komisaris 1, Alivia Safa Kenangkinayu selaku Komisaris 2, dan Cantika Maulina Banyu selaku Komisaris 3. Baik, selanjutnya yaitu lingkup layanan jasa dan konsultasi. Di perusahaan kami, PT Sembagis Tunggal mencakup planologi, teknik sipil, teknik lingkungan, arsitektur interior, dan hukum. Selanjutnya yaitu pengalaman perusahaan. PT Sembagis Tunggal sudah sangat memiliki banyak pengalaman dalam pekerjaan, di mana kita didukung dengan memiliki tenaga-tenaga ahli yang sudah berpengalaman dan profesional dalam bidangnya masing-masing, baik dalam bidang jasa konsultasi teknik desain maupun manajemen sebagai profesi yang disiapkan guna memberikan bantuan dan pelayanan dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bidang survei, perencanaan umum, studi kelayakan, perencanaan, penataan dan perancangan teknik, AMDAL, pengawasan teknik, penelitian, serta pengembangan berbagai bidang lainnya, maupun dalam pengembangan dan pembangunan wilayah maupun kawasan. Terhitung dari PT Sembagis Tunggal sendiri, sudah sekitar 377 proyek yang ditangani oleh PT kami. Selanjutnya yaitu latar belakang. Kewenangan untuk mengelola penataan ruang dan pemanfaatan ruang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi maupun sebagai sumber daya, pengembangan wilayah dari bidang tata ruang spasial. Wilayah yang terdapat di Kabupaten Kuningan ini butuh dilakukan penataan ruang secara serasi, optimal, aman, dan nyaman, berwawasan dan berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai dengan cara menyusun rencana detail tata ruang atau RDTR Kabupaten Kuningan. Pengendalian dan pemanfaatan tata ruang di Kabupaten Kuningan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan tahun 2019 sampai 2031. Rencana tata ruang ini sebagai pedoman dalam menetapkan rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP dan rencana pembangunan menengah atau RPJM Kabupaten Kuningan. Pemahaman terhadap acuan kerja ini meliputi satu ada latar belakang RDTR Kabupaten Kuningan, yang kedua ada maksud dan tujuan, yang ketiga ada lingkup pekerjaan yang merupakan penjabaran dari setiap tahap pelaksanaan rencana kerja, yang ketiga itu ada pendekatan dan metodologi kegiatan RDTR Kabupaten Kuningan. Untuk slide selanjutnya maksud dan tujuan. Untuk maksud di sini nomor 1 ada memberikan arahan dalam pengisian pembangunan fisik kawasan, yang kedua itu adalah penyusunan zonasi sebagai pedoman pemberian izin kesesuaian pemanfaatan bangunan dan peruntukan lahan. Nah, untuk tujuannya juga ada 1 sebagai perujukan teknis kebutuhan standar dalam peraturan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan. Yang kedua ada rekomendasi upaya peningkatan kinerja tata ruang. Yang ketiga itu ada sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana operasional untuk memuat ketentuan-ketentuan dalam penjabaran rencana yang bersifat makro ke rencana yang lebih rinci. Nah, untuk slide selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup RDTR Kabupaten Kuningan ini mengenai kawasan strategis, sudut pandang kepentingan ekonomi yang terdiri dari kawasan wisata, Sangkan Hurip, dan Lingkarjati yang berada di Kecamatan Cilimus. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana kerja. Yang pertama ada persiapan dasar, yaitu mempersiapkan tim dan juga studi literatur. Yang berikutnya ada mempersiapkan perangkat survei, dan juga yang berikutnya ada survei yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang disusun dan juga dilakukan melalui survei primer dan juga survei sekunder. Lalu yang berikutnya ada tahap penyusunan laporan. Yang pertama adalah laporan pendahuluan yang berisikan gambaran tahap-tahap yang akan dilakukan. Lalu yang kedua ada laporan fakta dan analisa yang berisi hasil analisis berbagai aspek dari visi
fisik sampai dengan tata kelola. Lalu yang berikutnya ada laporan konsultasi publik yang berisi opini dan juga aspirasi masyarakat serta stakeholder yang terkait. Lalu yang keempat ada laporan draft final yang berisikan penyusunan rencana dari hasil analisis. Dan berikutnya ada laporan final yang berisi dari proses perbaikan dan juga masukan dari hasil diskusi yang nantinya hasil akhirnya akan dijadikan sebagai acuan pokok dalam merumuskan kebijakan rencana. Kami memiliki Azmi Noval sebagai tim leader, Dewi Febrianti sebagai ahli ekonomi wilayah, Faza Fahira sebagai ahli hukum, Ajib Muhammad Arkan sebagai ahli JIS, dan Daerina sebagai ahli lingkungan. Dovi Haikal sebagai kepala administrasi, Doni Riswandi sebagai operator komputer, Farhan dan Alamsyah sebagai surveyor, Tri Bagus sebagai draftman, Kemal, Julfikar, Arda dan Farhan Rizky sebagai draftman. Dengan biaya tenaga ahli sebesar Rp406.726.250, biaya tenaga penunjang Rp184.506.000, biaya perjalanan dinas Rp11.650.000, biaya survei Rp5.275.000, biaya sewa alat Rp4.100.000, biaya FGD Rp10.000.000, biaya laporan Rp3.938.000, biaya lain-lain Rp108.220.000, dengan total jumlah Rp734.415.250. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.